Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Apa kabarnya sahabat fillah, sahabat DMC dan adik-adik semuanya? Semoga tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadannya. Insya Allah kita hari ini bertemu lagi ya di kultum kedua ibu. Dan insya Allah materi yang akan ibu share yaitu tentang keutamaan membaca istighfar. Manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya berbuat dosa dan salah. Dan Islam mengajarkan kita untuk selalu beristighfar di saat berbuat dosa, terkena musibah, dan lainnya. Istighfar adalah memohon maghfirah atau ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada manusia yang bebas dari dosa kecuali Rasulullah SAW yang maksum senantiasa dipelihara Allah dari dosa dan kesalahan. Nah, sudahkah kita merutinkan atau menjadi habit untuk selalu membaca istighfar setiap harinya? Karena di balik istighfar, di balik banyaknya kita membaca istighfar, banyak sekali keutamaan yang akan didapat oleh orang yang membacanya. Yuk kita bahas apa saja keutamaan membaca istighfar. Jangan lupa dicatat ya adik-adik semuanya. Yang pertama, keutamaannya adalah membaca istighfar melapangkan semua kesusahan dan mendatangkan rezeki. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Masya Allah. Ketika kita membaca istighfar, Allah kuasa untuk mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi tetap dilakukan dengan doa dan juga ikhtiar. Yang kedua, membuka pintu rezeki yang berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka aku Nuh katakan kepada mereka, beristighfarlah kalian kepada Rob kalian, sesungguhnya Ia Maha Pengampun. Niscaya Ia akan mengirimkan hujan yang hebat kepadamu dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Dan yang ketiga, membuat orang yang membaca istighfar beruntung kelak di akhirat. Nabi SAW bersabda, sungguh beruntung seseorang yang mendapati pada catatan amalnya istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah. Selain memberikan ketenangan ketika kita membaca istighfar, maka janji Allah adalah bagi yang rajin membaca istighfar, maka akan kelak beruntung di akhirat nanti. Masya Allah. Yang keempat, menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di waktu siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosamu, maka beristighfarlah kepadaku, pasti aku mengampuni dosa kalian. Hadis riwayat Muslim. Dan tentunya ketika kita membaca istighfar,
bukan seberapa banyak jumlah istighfar yang kita baca, tapi keyakinan kita kepada Allah, mengingat Allah, karena yang namanya istighfar adalah kita mengingat Allah dan dekat kepada Allah. Yang kelima, melindungi dari azab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah Allah mengazab mereka sementara mereka senantiasa beristighfar. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Dengan membaca istighfar akan melindungi kita dari siksa azab Allah yang sangat pedih. Dan yang terakhir, poin ke-6, istighfar adalah amalan para nabi alaihimussalam. Karena istighfar bukan hanya amalan yang dimiliki oleh para pendosa, tetapi istighfar merupakan amalan para nabi yang mulia dan orang-orang solih. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, Rasulullah mencontohkan beliau beristighfar minimal 70 kali dalam sehari semalam. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan minimal 100 kali. Padahal dosa-dosa beliau telah dijamin diampuni Allah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan mestinya kita yang banyak dosa dan tidak ada jaminan diampuni, lebih banyak lagi untuk beristighfar. Nah, yang selanjutnya nih adik-adik, ada yang tahu nggak kapan sih waktu terbaik membaca istighfar? Oke, kita coba bahas secara singkat. Yang pertama adalah setelah selesai sholat. Kedua, saat zikir pagi dan petang. Ketiga, saat waktu sahur. Keempat, setelah menyadari telah berbuat dosa, maka segeralah kita membaca astagfirullah. Kelima, ketika menutup majelis. Dan yang terakhir, di waktu-waktu lainnya. Sebagaimana nasihat Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar, di majelis-majelis kalian. Sungguh kalian itu tidak tahu kapankah ampunan Allah itu turun. Demikian pembahasan dari saya, yaitu tentang keutamaan membaca istighfar. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk selalu mengamalkannya, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah dan juga mendapatkan keutamaan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا